Ancaman perang nuklir kian nyata mendekati 1 tahun perang Rusia-Ukraina. Setidaknya ada 5 tanda yang menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tak main-main soal ini. Lalu apa saja? 1. Putin umumkan bekukan perjanjian pembatasan senjata nuklir. Putin mengumumkan mundur dari perjanjian nuklir dunia, New START, Strategic Arms Reduction Treaty, perjanjian yang dibuat 2010 itu, sebelumnya melucuti senjata nuklir antara Kremlin dan Amerika Serikat, AS, yang memiliki nama resmi Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms. Ia mengumumkan bahwa Moskow menangguhkan partisipasinya. Selasa, dalam sebuah pidato kenegaraan di tengah kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Kiev dan menjelang setahun perang Rusia-Ukraina, Putin juga menyebut Rusia hanya akan melanjutkan diskusi setelah senjata nuklir Prancis dan Inggris juga diperhitungkan. Ditegaskannya ini adalah suatu keterpaksaan. Saya membuat pidato ini pada saat yang kita semua tahu adalah saat yang sulit dan menentukan bagi negara kita, tegasnya. 2. Disetujui parlemen Rusia sehari setelahnya, keputusan mundurnya Rusia disetujui parlemen negara itu. Dalam pernyataan sebelumnya, Ketua Duma Rusia atau Majelis Rendah Parlemen, Vyacheslav Volodin menuding Amerika Serikat, AS, sebagai penyebab atas keputusan Putin untuk menangguhkan partisipasi Moskow dalam perjanjian nuklir New START. 3. Tingkatkan kekuatan nuklir dalam pidato terbarunya. Kamis ini, Putin kembali memberi sinyal soal nuklir. Putin juga mengatakan Rusia akan terus melengkapi angkatan bersenjatanya dengan peralatan canggih. Seperti sebelumnya, kami akan meningkatkan perhatian untuk memperkuat triad nuklir, kata Putin, merujuk pada rudal nuklir yang berbasis di darat, laut, dan udara. Putin mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, rudal balistik antar benua Sarmat akan dikerahkan tahun ini. Sarmat adalah senjata dengan julukan "setan" yang mampu membawa banyak hulu ledak nuklir. Kami akan melanjutkan produksi massal sistem Kinzhal hipersonik berbasis udara dan akan memulai pasokan massal rudal hipersonik Zircon berbasis laut, katanya. 4. Risiko perlombaan senjata, seret China, India, Pakistan. Penangguhan oleh Putin dinilai pengamat bahaya. Ini akan meningkatkan risiko perlombaan senjata baru, bersamaan dengan perang di Ukraina. Masa depan disebut tak akan stabil dan dapat diprediksi, itu juga memacu kekuatan lain seperti China, India, dan Pakistan untuk membangun persenjataan nuklir mereka. Perjanjian itu secara efektif membatasi jumlah hulu ledak per rudal yang dapat disebarkan oleh kedua belah pihak sehingga menghindari kehancuran akibat melipat gandakan jumlah hulu ledak beberapa kali lipat, kata Direktur Strategi, Teknologi dan Pengendalian Senjata Institut Internasional untuk Studi Strategis, William Albert, dimuat Reuters. Kedua belah pihak dapat segera beralih dari 1.550 hulu ledak strategis menjadi 4.000 dalam semalam. 5. Perang Dingin Jilid 2 dimulai. Hal sama juga dikatakan postdoctoral fellow di proyek nuklir Oslo, James Cameron. Ia mengatakan bahwa jika New START ditinggalkan, itu akan menandai kembalinya aura perang dingin. Jadi kita akan memiliki ketidakstabilan besar dalam hubungan di mana kedua belah pihak, Rusia dan AS, bertindak pada skenario terburuk, menambahkan sistem dan rencana yang lebih rumit untuk penggunaannya, katanya. Pada akhirnya mengarah pada situasi yang jauh lebih tidak stabil antara kedua belah pihak dan juga lebih besar, risiko beberapa jenis penggunaan nuklir. 6. Pesan Putin ke Jokowi. Sementara itu, dalam wawancara dengan Gubernur Lemhanas Sri Andi Wijajanto dengan media massa terungkap bagaimana Putin memberi pesan untuk dibawa ke Presiden Joko Widodo. Jokowi, ini terkait kapan perang nuklir dimulai. Waktu saya bertemu, saya memperkenalkan diri. Kalimat pertama Putin adalah, tolong sampaikan ke Presiden Jokowi bahwa Rusia tidak mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir, ujar Andi ditemui CNBC Indonesia, Rabu. Kalimat keduanya, tapi jika ada serangan udara ke wilayah Rusia, kami mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir, lanjutnya menceritakan pertemuannya 2022 lalu.
Andi mengaku khawatir dengan pesan yang disampaikan Putin, sebab, dalam kajian strategis, secara normal retaliasi nuklir hanya dilakukan kalau terjadi serangan nuklir. Namun, Putin mengatakan itu terjadi jika serangan udara terjadi. Pertanyaannya kemudian, serangan udara yang disebut Putin mengarah ke wilayah Rusia yang mana atau wilayah di Ukraina yang sekarang sudah dikuasai Rusia. Lalu setelah itu Ukraina meminta dibantu dengan pesawat F-16, bahkan sampai ke F-35. Begitu F-16 dan F-35 digelar, dan itu kemudian melakukan serangan ke wilayah Rusia, Putin mengatakan saya akan mempertimbangkan serangan nuklir. Katanya, titik seperti ini terakhir kali di dunia krisis misil Kuba tahun 1962. Kalau membaca sejarah, saat itu dunia benar-benar siap-siap dengan perang nuklir. Kita sedekat itu, tambahnya.